Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, ide pokok, dan menggali informasi dari bacaan. Simak videonya ya. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga sikapnya atau perilakunya. Nah, sekarang supaya lebih luas pengetahuanmu, maka kita akan bahas sedikit mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari pembahasan sila pertama. Ya, lambangnya adalah bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, nilainya adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan kemarin poin-poinnya sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang pertama yakni menjalankan ibadah dan perintah agama. Kalau kita agamanya Islam berarti kita menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua yakni berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk perilaku yang mencerminkan nilai sila pertama. Yang ketiga, mengingatkan teman untuk beribadah, ya. Kemudian juga ada lagi bersyukur. Itu juga termasuk pengamalan sila pertama atau yang mencerminkan nilai ketuhanan. Sila kedua. Di sini lambang sila kedua masih ingat ya, yakni rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Pancasila di sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yakni saling mencintai dan menghormati sesama anggota keluarga. Dengan cara apa? Tolong menolong, saling menghormati kepada yang lebih tua, saling menyayangi kepada yang lebih muda, ya. Kemudian tolong menolong kepada teman. Misalkan ada yang terjatuh, temannya ditolong, tidak boleh ditertawakan. Kemudian yang ketiga, tidak curang saat bermain. Itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai sila kedua. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, ya, lambangnya adalah pohon beringin. Di sini nilai Pancasilanya adalah nilai persatuan. Contoh yang sesuainya adalah yang pertama, menjaga nama baik keluarga, kemudian bermain dengan teman tanpa membedakan suku, tidak mengejek teman yang berasal dari daerah lain, dan lain sebagainya ya. Misalkan bekerja kelompok dengan teman tanpa membedakan agama, itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng ya. Nah, di sini nilai Pancasilanya adalah nilai musyawarah. Contohnya adalah yang pertama, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat. Dalam musyawarah itu kalian itu harus berani mengemukakan pendapat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain saat bermusyawarah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Di sini nilai Pancasilanya adalah nilai keadilan. Perilaku yang sesuai dengan nilai keadilan adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Setiap orang memiliki kewajiban, baik itu terhadap dirinya sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun terhadap negara, itu memiliki kewajiban dan hak yang sama. Kemudian, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita tidak boleh melakukan perbuatan atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Yang ketiga, berlaku adil kepada siapapun. Dan yang keempat adalah menghormati hak-hak orang lain. Itu adalah sebagian perilaku yang mencerminkan sila kelima atau nilai sila kelima. Nah, anak-anak semuanya, di pertemuan kali ini, Miss mau kalian sudah bisa membuat contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah cerita. Berbeda dengan di pertemuan sebelumnya.
yang hanya menyebutkan contoh pengamalannya saja satu persatu. Kalau ini sudah dibentuk dalam sebuah cerita. Contoh, Fatima memiliki banyak teman yang beragam karakter di kelasnya. Syakira suka menolong teman yang kesulitan dalam belajar. Aisyah sangat senang membaca Al-Quran sebelum sholat zuhur. Fahira selalu mengajak temannya berdiskusi apabila ada masalah. Muhammad selalu bangga memakai tas kulit produk asli Bandung. Dan sebagai ketua kelas, Farhan membagi tugas kelompok secara adil. Nah, ini adalah contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah dibuat dalam sebuah cerita. Misalkan contoh lain nih, sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pandemi COVID-19, saya belajar di rumah. Terlebih dahulu melakukan pembiasaan pagi dengan berdoa sebelum belajar, melaksanakan sholat duha. Kemudian saya juga bisa membantu orang lain dengan membagi-bagikan masker secara gratis, hand sanitizer. Kami juga mengumpulkan masker secara gratis dan juga hand sanitizer bersama-sama dengan tetangga di rumah kami. Misalkan seperti itu ya. Berarti kalian sudah mengamalkan nilai sila pertama, sila kedua, dan juga sila ketiga. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami ya. Nah, materi berikutnya yaitu tentang ide pokok. Ada yang masih ingat tidak apa itu ide pokok? Apa tujuan ide pokok? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya Kak. Namun Miss Atik ulas dulu ya. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok bahasan atau pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu kemarin terdapat dalam kalimat utama. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Untuk kali ini, di pertemuan kali ini, Miss Atik mau kalian bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, Miss Atik kasih contoh ya. Berikut contohnya. Contohnya, Miss Atik memberikan satu ide pokok. Organ gerak terdiri atas dua macam. Ingat, ide pokok disimpan atau terletak biasanya dalam kalimat utama. Ya, tentukan dulu sebelum mengembangkan sebuah paragrafnya, kalian tentukan dulu kalimat utamanya mau di awal, di akhir, atau campuran di awal atau di akhir. Nah, kalau di awal kemarin yang namanya kalimat utamanya di awal namanya itu paragraf deduktif. Jadi menjelaskan dulu hal-hal yang umumnya kalimat utamanya kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas yang bersifat khusus. Kalau kalimat utamanya ada di akhir itu namanya paragraf induktif. Jadi menjelaskan dulu hal-hal yang khusus yang dijelaskan oleh kalimat penjelas, kemudian di akhir itu ada kalimat utama yang bersifat umum. Ada juga yang kalimat utamanya di awal dan di akhir atau disebut dengan paragraf campuran. Jadi yang paragraf campuran ini di awal itu memaparkan kesimpulannya dulu, kalimat utamanya di awal, kemudian ditegaskan lagi di akhir. Ya, di tengah-tengah itu adalah hal-hal yang bersifat khusus atau kalimat penjelasnya. Nah, di sini di yang contoh ini Miss Atik memberikan contoh yang kalimat utamanya ada di awal. Kemudian setelah kalimat utama ada kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Contoh kedua, Miss Atik sudah memberikan satu ide pokok berbagai cara mengisi hari pertama di tahun baru. Miss Atik di sini memberikan contoh yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf induktif ya. Berarti kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf ya, kalimat pertama yang ada di awal paragraf itu adalah kalimat yang menjelaskan ide pokoknya. Dijelaskan terlebih dahulu. Ya, kita baca ya. Kan tadi ide pokoknya berbagai cara mengisi hari pertama di tahun baru. Berarti apa aja ya? Ada orang yang menyambut fajar pertama di puncak gunung, ada yang memilih bersenang-senang dengan konvoi kendaraan bermotor, akan tetapi ada juga yang memilih menyambut tahun baru dengan pesta kembang api.
Atau mungkin merayakan dengan pasangan masing-masing. Ya, itulah berbagai cara yang dilakukan untuk mengisi hari pertama di tahun baru, ya. Itu sudah jelas, kalimat utamanya ada di akhir, ya. Semoga materi ini bisa dipahami. Nanti ada soal latihannya, ya. Pembahasan terakhir untuk hari ini adalah mengenai menggali informasi dari bacaan. Teks bacaan ditulis dengan maksud untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar bisa mendapatkan informasi dari suatu teks. Yang pertama, dengan memahami judul teksnya. Apa itu judul? Judul adalah kepala karangan atau dapat dikatakan juga nama sebuah bacaan yang menyiratkan secara pendek isi bacaan tersebut. Nah, judul yang baik adalah judul yang relevan dengan tema. Artinya, judul harus mempunyai hubungan yang erat dengan tema yang dibahas dalam teks yang bersangkutan. Lalu, apa bedanya judul dengan tema? Tema adalah pokok pikiran yang menjadi dasar cerita dan masih bersifatnya itu umum dan luas. Tema ini dipersempit dengan adanya topik. Topik adalah permasalahan yang dibahas. Cakupannya lebih terbatas dibandingkan tema. Judul adalah kepala karangan. Judul dapat dikatakan juga sebuah bacaan yang menyiratkan secara pendek isi bacaan tersebut. Nah, ciri khas tersendiri nih, judul ini adalah memiliki fungsi sebagai penarik minat pembaca. Supaya lebih bisa dipahami antara perbedaan tema, topik, dan judul, Miss kasih sebuah contoh. Ini hanya sebagai memperluas wawasan kalian ya. Temanya Miss Ati kasih contoh kebersihan lingkungan. Ini masih sifatnya itu umum dan luas. Kemudian dipersempit oleh adanya topik. Itu kebersihan lingkungan sekolah. Nah, supaya pembaca itu lebih menarik, mau membaca teks yang kita buat, maka judulnya harus lebih menarik. Membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Ini judulnya sudah relevan ya dengan tema. Oleh karena itu, dengan memahami judul bacaan, kamu sudah bisa memiliki gambaran singkat tentang keseluruhan isi teks yang akan kamu baca dan mendapatkan informasi pentingnya. Cara agar mendapatkan informasi penting dari sebuah bacaan yang kedua adalah dengan menyimpulkan ide pokok paragraf, yaitu dengan mengambil intisari paragraf yang bersangkutan. Langkah paling sederhananya adalah dengan cara mencari kalimat utamanya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Cara yang ketiga agar bisa menggali informasi penting dari sebuah bacaan adalah dengan membuat daftar pertanyaan. Dengan membaca judul teks, tentu kalian sudah membayangkan hal apa saja atau informasi apa saja yang kalian harapkan dapat diperoleh dari teks tersebut. Oleh karena itu, sebelum memulai membaca, kalian bisa mengajukan atau membuat daftar pertanyaan yang kamu harapkan. Nah, jawaban yang kalian dapatkan dari teks tersebut itu adalah informasi pentingnya. Sekian pembahasan materi tematik kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan soal latihan. Latihan yang pertama adalah kalian membuat cerita pengamalan nilai-nilai Pancasila. Boleh minimal 3 nilai Pancasila yang masuk dalam sebuah ceritanya. Kemudian latihan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.